Coba cicipi airnya. Agak asin. Air laut dan sungai bercampur. Kita segera keluar sungai. Tantan, bangun Tantan. Jangan bangunkan, gak enak badan nih. Kita sudah sampai Muara, sebentar lagi laut. Laut, benarkah? Sampai. Kita sampai di kota Karen. Lihatlah Tantan, laut biru dan garis langit yang membentang sejauh mata memandang. Aku bukan gembira karena baru melihat laut, tapi karena perjalanan perahu berakhir. Sudah sampai darat pun rasanya tubuhku masih bergoyang. Istirahatlah sebentar. Pelabuhannya luas ya. Banyak kapal. Lebih mirip pelabuhan dagang daripada pelabuhan nelayan. Aku mau tanya satu hal, Cindy. Apakah pulau kapal perang itu pulau yang kelihatan di tengah laut itu? Ya, ada pulau di sebelah teluk itu. Kalau dilihat begini memang bentuknya seperti kapal perang besar. Makanya namanya pulau kapal perang ya. Di sana ada markas angkatan laut. Untuk sampai ke pulau kapal perang kita masih harus naik perahu lagi ya. Aku kapok naik perahu. Parah juga nih mabuk lautnya. Seandainya Dina Olin tahu, dia pasti sudah memilih orang lain. Kalau begitu Tantan gak perlu ke pulau, kamu di sini saja. Aku juga harus pergi kan. Sebab yang memberi tugas pada Cinmi, Sivan dan Tantan ini adalah yang mulia. Ini rahasia yang barusan kelepasan. Sebaiknya kita istirahat sebentar sambil melihat-lihat kota. Benar. Sebagai persiapan untuk itu, beberapa kali utusan telah dikirimkan, tapi belakangan ini hubungan terputus. Kabarnya ada yang termasuk kekacauan keamanan di kota Kare. Yang mengkhawatirkan adalah kondisi kesehatan Laksamana Zui dan keadaan angkatan laut. Aku ingin kalian bertiga membuktikan hal itu sebagai yang luar. Sebelum surat dari Kaisar sampai ke tangan Laksamana Zuiun, kalian bertiga adalah utusan rahasia yang harus bergerak tanpa membocorkan rahasia. Nafsu makanmu pulih setelah mabuk lautnya hilang ya Tantan. Aku sudah sembuh total. Boleh saya bereskan piring yang sudah selesai dipakai? Silakan. Minyak enak nih. Wah, restoran kota penuh. Berarti makanannya enak nih. 8 orang. Siapkan meja untuk 8 orang. 8 orang ya. Silakan tunggu sebentar. Mana bisa tunggu, aku sudah lapar nih, lapar. Hei, minggir kalian, minggir. Kita sih sudah selesai makan, tapi orang yang di sana. Silakan. Jangan menghalangi jalan. Wah, gawat. Semua mangkuk bertahan di ujung tongkat. Silakan. Terima kasih.
padahal mangkuknya berat. Itu karena kekuatan tangannya sudah terlatih dari memainkan tongkat. Kamu hebat sih, Van. Permainan tongkat tadi sepertinya kalian juga datang ke karya ini untuk disewa jadi angkatan laut. Disewa jadi angkatan laut? Bajak laut semakin merajalela, makanya angkatan laut menambah pasukan untuk memperkuat diri. Karena itu banyak orang yang merasa mampu berdatangan ke sini. Mungkin keamanan Kare memburuk karena kedatangan orang-orang seperti itu. Tapi angkatan laut yang memanggil mereka. Aku nggak mau disamarkan dengan mereka. Hei, kota ini benar-benar tidak aman ya. Kurang ajar kamu. Sudah kubilang jangan berlagak. Ikan-ikan teri, pergilah kalian. Jangan sombong. Tadi karena lengah. Besar kecilnya ikan tergantung di mana dia disimpan. Besar amat. Itu Gaibi, perwira angkatan laut yang dijuluki ikan paus angkatan laut. Perwira angkatan laut. Kalian, kalau mau lanjutkan, bagaimana kalau besok saja di pulau kapal perang? Di pulau kapal perang, sebaiknya kalian selesaikan di sana. Sombong sekali. Jangan pikir aku gentar mendengar nama angkatan laut. Hei, aku cuma tanya, barangkali kau berniat menguji kemampuan di pulau kapal perang. Santai saja. Jangan sentuh aku. Sayang sekali, tadinya kupikir kau orang yang cocok jadi tentara untuk melawan bajak laut. Tapi dengan keadaanmu sekarang kau tak bisa apa-apa, bukan? Tulang sendi bahunya lepas hanya dengan sebelah tangan. Jurus yang cepat. Di laut ada berbagai macam ikan. Angkatan laut tidak membedakan besar kecilnya tubuh. Maaf, apakah siapapun juga bisa jadi angkatan laut kalau pergi ke pulau kapal perang? Ya, tapi butuh kemampuan yang sesuai. Harus orang yang pantas dan mampu. Yang berminat silakan datang ke pulau kapal perang dengan kapal yang berangkat besok pagi dari pelabuhan. Kapal menuju pulau kapal perang pulang pergi dalam sehari. Setiap pagi berangkat dari dermaga tujuan. Lalu
kita mau masuk angkatan laut nih. Aku sedang berpikir bagaimana caranya menyelidiki situasi angkatan laut. Sekarang mereka sudah membukakan pintu. Kita harus masuk. Kalau angkatan laut memang sedang sakit, kita harus cari penyebab sakitnya dari dalam. Perwira bernama Gaby itu bahkan menyuruh preman-preman kota masuk angkatan laut. Mungkin karena kekurangan orang. Tapi apa alasannya sampai menyewa orang-orang seperti itu? Entah sejauh mana Laksamana Zweiun terlibat dalam hal itu. Pertama, kita harus menyelidiki struktur organisasi dan sistem komando mereka. Selagi menyelidiki, kamu harus cari kesempatan untuk menyerahkan surat pada Laksamana Zweiun. Ya, selama itu misi kita tak boleh ketahuan. Kita lakukan penyelidikan masing-masing. Kelihatannya menarik, bukan? Ya, berikutnya. Kamu sih paling jadi petugas administrasi. Tugas administrasi. Apa maksudnya? Kamu tidak tahu. Itu mulai terbatas di sini. Orang yang menang dalam uji kemampuan di pulau kapal perang akan jadi tentara, yang kalah akan jadi petugas administrasi di darat. Yang kalah juga dapat pekerjaan ya. Tapi pendapatannya jauh beda. Uang. Masuk tentara dalam pekerjaan berbahaya, makanya gajinya besar. Kalau kamu sih paling dapat recehan. Berikutnya, siapa namamu? Yogi. Aku ingin lihat wajahnya pada waktu kalau tahu kekuatan Chinmi nanti. Berikutnya, siapa namamu? Chinmi. Monyet dilarang. Semua calon sudah naik. Ya, berangkat. Lihat itu Chinmi, orang-orang yang naik kapal ini. Entah mereka itu mantan bajak laut atau semacamnya. Memang. Kalau teman kita adalah orang-orang yang sulit dikendalikan seperti kita pun harus mempersiapkan diri. Ya, bahaya kalau sampai kita lengah. Lebih baik percaya diri lagi dong. Mana mungkin orang yang berprestasi dalam kejuaraan istana seperti kita ini tidak kecewa. Tantan, kamu kenapa? Oh iya, di laut kan?
Perahu lebih bergoyang daripada di sungai. Lihat kapal perang yang besar ini. Pembersihan kapal selesai. Atur barisan. Ayo cepat sedikit, tentara baru. Rasanya seperti kapal bajak laut. Mungkin disita dari bajak laut. Buat apa disita? Entahlah. Ya, semuanya turun. Tanten, kita sudah sampai. Ayo berdiri. Kita turun dari kapal. Sebelum turun, semua orang harus dititipkan di sini. Semua turun tanpa membawa barang. Kenapa? Mau diapakan barang kami? Di sini adalah markas Angkatan Laut Pulau, markas militer tertinggi. Kalian tidak boleh membawa barang yang aneh-aneh. Semua akan diperiksa. Kalau tak ada masalah, nanti akan dikembalikan. Gawat kalau ketahuan aku bawa surat dari Kaisar. Ada penggeledahan badan segala. Kalau mau masuk angkatan laut, kalian harus disiplin. Berikutnya, mana barangmu? Ini, ke depan.